Hai, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Smash Gitulah TV. Halo badminton lovers, kembali dengan saya Nurul Hamami dan Smash Gitulah TV. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan yang masih terbaring sakit, mari sama-sama kita doakan semoga kembali sehat dan kembali bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Badminton lovers, masih dalam suasana bulan Syawal, kami seluruh kru Gitulah TV menyampaikan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Nah, badminton lovers, pada pekan mendatang, pekan depan, mulai 27 April sampai dengan 4 Mei, kita semua akan memalingkan mata kita ke kota Xiamen di Cina, sebelah tenggara dari Provinsi Fujian di Cina. Di sana akan digelar kejuaraan bergu campuran Piala Sudirman. Nah, Indonesia sebagaimana kita ketahui menjadi salah satu tim yang lolos dari babak kualifikasi di kejuaraan yang sama untuk zona Asia pada bulan Februari lalu, dan kita menjadi juara pada saat kualifikasi di sana. Nah, di Xiamen ini kita juga menjadi tim yang diunggulkan sebetulnya. Kita berada di grup D bersama dengan Denmark yang juga diunggulkan di grup tersebut. Kemudian ada Inggris dan ada India. Selain itu di grup lainnya, di grup A misalnya ada tuan rumah Cina, kemudian ada dari Hong Kong, kemudian dari Republik Cek, Aljazair, kemudian juga ada dari Thailand. Dan di grup B ada Korea, ada Cina Taipei yang menjadi unggulan, dan di grup C-nya ada Jepang dan Malaysia yang menjadi unggulan. Nah, Indonesia menurunkan pemain-pemain yang memang dalam kondisi terbaik saat ini. Di tunggal putra kita menurunkan Jonathan Christie, pemain nomor 6 dunia pada pekan ini, dan dua yang melapisinya adalah Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaidillah, dua pemain yang masih junior. Karena kita ketahui sejak Januari lalu Anthony Ginting masih dibalut dengan cederanya, jadi belum bisa tampil hingga bulan ini. Kemudian di tunggal putri kita ada Esther Nurumi, kemudian yang jadi andalan kita adalah Putri Kusumawardani. Sebelumnya adalah Gregoria Mariska Tunjung, namun Gregoria menderita sakit pada pekan ini dan diputuskan tidak ditampilkan atau tidak dikirimkan ke Piala Sudirman. Jadi beban itu sekarang ada di pundak Putri KW peringkat 11 dunia, dan Esther Nurumi melapisinya yang saat ini berada di peringkat 34 dunia. Kemudian di ganda putra kita menurunkan pasangan-pasangan terbaik. Ada Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto yang berada di peringkat 5 dunia saat ini, dan juga ada pasangan Fikri dan Daniel Martin, Muhammad Sobil Fikri dan Daniel Martin peringkat 10 dunia, dan kita juga membawa Bagas Maulana sebagai pemain siap-siap penggantikan salah satu dari mereka apabila cedera. Biasanya Bagas berpasangan dengan Leo, namun di akhir-akhir atau di hari-hari terakhir ini Leo justru belum sembuh dari cederanya dan diputuskan tidak dibawa ke Xiamen, Cina. Nah, di ganda putri kita tetap mengandalkan pasangan Ana dan Tiwi, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahya Pratiwi, peringkat 8 dunia saat ini. Dan di backing atau di support untuk ganda keduanya ada pasangan Lani Triamayasari dan Siti Fadia Silpang Ramadanti, juara Thailand Master bulan Februari lalu. Mereka saat ini berada di peringkat 26 dunia. Bisa diubah apakah Ana Tiwi nanti yang diturunkan atau Lani Tria, tergantung lawan yang akan dihadapi. Kemudian di ganda campurannya kita menyiapkan ada pasangan Pita Haning Tias dengan pasangan lamanya Rinov Rivaldi. Kemudian juga ada pasangan Rehan Noval Kusarianto dengan Gloria Emmanuel Wijaya yang saat ini selalu berpasangan setelah Januari ini.
Rehan tidak berada di pelatnas. Dan juga disiapkan Dejan Ferdinansyah, pasangan lama Gloria. Sebelum Dejan masuk ke pelatnas, Dejan biasa bermain dengan Gloria dan mencatat beberapa prestasi yang lumayan bagus. Nah, di sini bisa nanti apakah Rehan dengan Gloria atau Dejan dengan Ferdinansyah, bisa kombinasi yang tergantung lawan yang akan dihadapi. Ini pemain-pemain yang kita punyai, yang kita miliki untuk tampil di Xiamen, dan kita ketahui memang kejuaraan Piala Sudirman memiliki format campuran dari 5 nomor di badminton, di bulu tangkis masing-masing akan dipertandingkan 1 nomor. Tunggal putra 1, tunggal putri 1, dan seterusnya sampai ganda campuran 1 sehingga ada 5 nomor. Nah, Indonesia berada di grup D, tadi saya sebutkan bersama India, Denmark, dan juga Inggris. Kita akan main pertama melawan Inggris pada hari Minggu 27 April, kemudian selanjutnya hari Selasa menghadapi India 29 April, dan hari Kamisnya hari 1 Mei akan berhadapan dengan Denmark. Di grup ini memang Indonesia dan Denmark akan menjadi favorit, terutama setelah India juga tidak diperkuat oleh ganda terbaik mereka, ganda putra terbaik mereka, Satwisadat Rankireddy dan Chirag Shetty, dan juga Inggris tidak diperkuat ganda putra terbaik mereka, Ben Lane, Sean Fendi. Nah, ini membuat kondisi Indonesia lebih beruntung juga, ya, karena ini 2 pasangan ganda putra dari dari India dan Inggris ini sering menyulitkan ganda-ganda putra Indonesia. Walaupun Denmark tidak diperkuat oleh Victor Axelsen di tunggal putra, namun tampaknya dengan formasi yang mereka ada sekarang ini di ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran, mereka juga bisa melayani atau mengatasi pemain-pemain Denmark, pemain-pemain India dan pemain-pemain Inggris. Menurut pendapat saya memang Indonesia masih bisa lolos untuk lolos dari fase grup, kemudian lolos ke babak gugur atau babak 8 besar, di mana setiap grup akan meloloskan 2 tim terbaiknya untuk menuju 8 besar, kemudian semifinal dan final. Memang jalan terjal bagi Indonesia setelah lolos dari fase grup. Di situ ada yang saya perkirakan akan lolos 6 tim terbaik lainnya, yaitu dari grup A mungkin pastilah insya Allah Cina, kemudian juga ada Thailand, kemudian di grup B-nya Republik Korea, kemudian ada Cina Taipei, dan di grup C-nya kemungkinannya sangat besar adalah Jepang dan Malaysia. Melihat formasi pemain yang mereka miliki sekarang ini, terutama Cina dan juga ada Jepang dan Malaysia, kita sangat berat memang untuk menghadapi pemain-pemain dari negara-negara tersebut, terutama di sektor yang kita miliki saat ini. Kita setelah Gregoria tidak tampil, tentu ini mengurangi satu sektor kita di tunggal putri, kemudian juga di ganda campuran kita juga belum memiliki pasangan yang selalu bagus sampai dengan bulan April ini, dari Januari, baik itu di pemain pelatnas maupun pemain non pelatnas. Begitu juga di ganda putri, walaupun Lani dan Fadia sudah menjadi juara di Thailand Master, namun mereka masih belum menunjukkan performa yang konstan, yang stabil, yang bisa terus menanjak prestasi dari satu turnamen dan turnamen lain. Ana dan Tiwi juga pada tahun ini belum menunjukkan prestasi menjadi juara. Ya, harapan kita memang ada 2 poin kita bisa rebut paling tidak dari tunggal putra. Mudah-mudahan Jojo bisa tampil maksimal kali ini. Dan juga di ganda putra kita punya pasangan Fajar Alfian dengan Muhammad Rian Ardianto. Mudah-mudahan mereka di sini bisa juga menunjukkan kualitas terbaik mereka dan tidak bermain ragu-ragu, tidak bermain kehilangan konsentrasi seperti kekalahan-kekalahan mereka sebelumnya. Dan juga ada Fikri dan Daniel, 2 pemain ini, pasangan baru ini juga kita harapkan tampil sangat maksimal di sini. Nah, ini memang 2 poin yang kita miliki. Sementara di 3 poin yang lainnya, di tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran, ketika memasuki fase gugur di 8 besar, memang tidak bisa kita pastikan mereka bisa merebut kemenangan 70-80%, mungkin 50-50 dengan negara-negara lainnya.
Itu saja memang jalan terjal bagi Indonesia, tapi sebagaimana juga telah dikatakan oleh Ketua Umum PBSI, ini memang hanya menjadi untuk menambah jam terbang bagi pemain-pemain Indonesia, utamanya pemain-pemain muda kita yang banyak tampil di sini di Piala Sudirman ini, dan juga kalau bisa mencapai babak final. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan turnamen ini juga kita jadikan selain jam terbang memang bisa mencapai final, bahkan bisa menjadi juara, dan ini akan menjadi sejarah karena kita baru sekali menjadi juara tahun 89 ketika kejuaraan Piala Sudirman dilaksanakan di Jakarta. Demikian dari saya, jangan lupa subscribe, like, salam badminton.